Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Terpuji nama Tuhan atas semua kebaikan, kasih dan anugerahnya untuk kita semua. Saat ini kita boleh berjumpa lagi di dalam ibadah Raya Minggu Natal kedua GKMI Pati. Kita akan mulai dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita, kita pujikan bersama Gita Surga Bergema. Bergema, lahir Raja Mulia. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa bangkit
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Berita kelepasan dari Yesaya pasalnya yang ke-51 ayat 4 dan 5. Yesaya 51 ayat 4 sampai 5. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Gita surga bergema, menyambut lahirnya Sang Raja Mulia. Bangsa-bangsa bangkit dan bersorak, bermaklumkan kabar baik tentang lahirnya Kristus terang ajaib. Menyambut doa syukur dan doa syafaat, mari bersama kita akan pujikan lagu, mari kita sambut Sang Raja. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan bertepuk tangan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Kita katakan lagi, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus. Sekali lagi katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja.
Mari kita bersama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan dan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena pada ibadah Natal kedua ini Tuhan kami boleh bersama-sama datang kepadamu memuliakan namamu lewat pujian. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Ini semua karena belas kasih-Mu, kemurahan yang berasal daripadamu. Kami pada saat ini ingin menaikkan doa kami hanya kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk masa raya Natal ini Tuhan dan nanti tahun baru, tutup tahun-tahun baru kiranya Tuhan menolong. Agar supaya namamu tetap ditinggikan, dipermuliakan di seluruh dunia. Kami mohon belas kasih-Mu, dijauhkan dari hal yang jahat, dijauhkan dari rencana-rencana busuk yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus kami bersyukur kalau kemarin Natal boleh berlangsung dengan baik dan namamu ditinggikan, dipermuliakan. Biarlah seterusnya Tuhan Yesus kami boleh hidup di dalam Tuhan, memuliakan namamu Tuhan. Kalau pagi ini Tuhan Yesus kami boleh dapat memberikan persembahan kami sebagai rasa syukur kami. Kiranya Tuhan berkati, karena berkat itu berasal daripadamu dan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami memiliki pergumulan. Kami berdoa untuk GKMI Pati, kiranya Tuhan menolong dalam pelayanannya, agar supaya namamu ditinggikan, dipermuliakan. Setiap anak-anak Tuhan yang ikut ambil bagian di dalamnya, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Bersama dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Michael dan keluarga. Kiranya Tuhan menolong agar supaya segala kegiatan, segala pelayanan yang diupayakan, Tuhan Yesus menjadi berkat bagi sesama. Namamu ditinggikan, dipermuliakan. Tolong Tuhan Yesus Kristus, agar supaya GKMI Pati terus bertumbuh, bergerak dan berdampak. Tolong Tuhan Yesus, biarlah kasih persaudaraan boleh terus diungkapkan di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga memiliki pergumulan dalam hidup kami dari hari lepas hari. Kami berdoa untuk yang sakit, kami bawa ke dalam tangan-Mu Bapak Edi yang pada saat ini masih dirawat di rumah sakit KSH. Kiranya Tuhan menolong supaya boleh semakin kuat, semakin sembuh, sehat Tuhan Yesus, dipulihkan. Kiranya Tuhan menolong, kami mohon belas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus biarlah kesembuhan terjadi. Kami juga berdoa untuk menantu dari Bu Tedi, istri dari Mas Christian yang sakit asam lambung, kiranya Tuhan pun menolong supaya boleh sembuh. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus biarlah kesembuhan terjadi. Dan untuk saudara-saudara yang lain yang pada saat ini sakit, entah karena cuaca atau sakit yang lama, kami minta dalam nama Tuhan Yesus biarlah kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Tolong Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami dalam hidup berkeluarga. Keluarga kami bawa ke dalam tangan-Mu, kiranya kebahagiaan boleh melanda. Dan kami mohon belas kasih-Mu biarlah kami boleh saling mengasihi, kami boleh saling menguatkan, mendoakan, mengampuni. Dan biarlah kebenaran firman-Mu hidup dalam keluarga kami. Kami mohon belas kasih daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa pada saat ini untuk anak-anak atau untuk cucu-cucu yang mengisi masa liburan. Kiranya Tuhan menolong agar supaya diisi dengan hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara. Kami mohon belas kasih daripada-Mu Tuhan. Untuk usaha dan pekerjaan kami pun kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah tetap boleh terus berkembang Tuhan Yesus, semakin berkembang. Nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan dan boleh membawa hasil yang baik untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan selalu. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan Yesus untuk orang tua kami yang sudah lanjut umur, yang pada saat ini terus mengupayakan agar supaya imannya terus bertumbuh di dalam Tuhan, dapat menjalani kehidupan dengan baik. Kami mohon belas kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus.
Biarlah semangat untuk memuliakan nama-Mu terus ada dan menyala. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pergumulan kami yang lain, yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, kami minta dalam nama Tuhan Yesus biarlah dapat terselesaikan dengan baik. Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, kami juga berdoa untuk mereka yang masih muda, yang ingin terus berkarya dengan sebaik mungkin, yang ingin bertemu dengan pasangan hidupnya. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh bersuka cita di masa mudanya. Tuhan, kami juga teringat akan GKMI Pati cabang Karangwagi. Kiranya Tuhan menolong yang pada saat ini Tuhan Yesus rindu ada seorang hamba Tuhan hadir di sana, dan kalau pada saat ini ada calon hamba Tuhan yang bersedia untuk pengenalan di sana terlebih dahulu dalam kebersamaan bersama dengan jemaat di Karangwagi, kiranya Tuhan menolong supaya semakin mengenal dan siap untuk langkah selanjutnya. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk GKMI Pati cabang Gabus. Kiranya Tuhan menolong agar supaya terus bertumbuh, terus dapat memuliakan nama-Mu bersama dengan hamba Tuhan yang ada Bapak Pendeta Sri Hartomo. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, berikan hikmat akal budi. Tuhan berikan apa yang diperlukan. Kami juga berdoa untuk GKMI Pati GKMI Pati cabang Juwana yang pada saat ini rindu Tuhan Yesus untuk GKMI, untuk gereja Tuhan Yesus. Dan kami mengucap syukur kalau beberapa waktu yang lalu boleh serah terima kunci Tuhan Yesus. Tanah dan bangunan boleh diserahkan ke GKMI Pati cabang Juwana. Kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, biarlah lebih lanjut dapat dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kalau hamba Tuhan akan tinggal terlebih dahulu di sana, kiranya Tuhan menolong di daerah, di desa Growong Kidul. Biarlah Tuhan Yesus, masyarakat boleh mengerti dan memahami. Kami rindu Tuhan Yesus campur tangan daripada-Mu. Kami rindu Tuhan Yesus, GKMI Pati cabang Juwana memiliki tanah dan bangunan untuk tempat ibadah. Tuhan Yesus, kalau saat ini sudah ada tanah dan bangunan, dan biarlah izin masyarakat boleh ada sampai kabupaten boleh terjadi dalam Tuhan Yesus. Dana talangan yang ada Tuhan Yesus, kami pun rindu untuk dapat menyelesaikannya dalam nama Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus agar supaya kebersamaan, kekompakan GKMI Pati cabang Juwana di tempat yang lama di Jalan Silugonggo dan pindah ke tempat yang baru boleh terus ada. Semangat kebersamaan boleh terus ada. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk kesejahteraan Kabupaten Pati. Kiranya Tuhan menolong agar supaya damai sejahtera-Mu boleh hadir dan nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan. Inilah doa syafaat kami yang jauh daripada sempurna, yang kami tutup hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dia adalah firman yang hidup, firman yang diturunkan ke bumi melalui bayi Yesus Sang Juru Selamat. Pengharapan kini telah datang, fajar telah merekah gantikan malam. Ketika Tuhan Yesus lahir, itu menjadi damai dan cinta atas manusia. Menyambut firman Tuhan, mari bersama-sama kita pujikan lagu Ketika Tuhan Yesus Lahir. Berseri, angin sepoi berbisik lembut. Bunga-bunga mekar berseri, angin sepoi berbisik lembut. Semua keraguan lenyaplah sudah ketika Tuhan Yesus lahir.
Mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini tibalah saatnya bagi kami juga untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami semua, tolong hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, tolong jemaat Tuhan yang merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah kami semua Tuhan Yesus dapat lebih dalam lagi memuliakan nama Tuhan. Kuasai kami semua ya Roh Kudus yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan ya. Pagi ini boleh cerah dan kita boleh bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Surat Paulus kepada Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Kita akan memperkatakan ya melalui mulut kita sehingga telinga kita sendiri mendengar perkataan kita. Saya harap saudara sekalian bisa menyampaikan dengan keras. Saya satu orang dengan pakai mic ya, dengan keras gitu. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. 12 saudara. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Saudara. Sama-sama. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Yang berbahagia kita ya pada pagi hari ini dapat membacakan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih-lebih kalau kita bisa memelihara dari hari lepas hari. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, kita mengucap syukur kalau pagi ini cerah. Ya, saya dari Juwana juga cerah gitu. Ya, walaupun agak dingin sih ya. Tadi pagi ya agak dingin gitu. Artinya airnya yang dingin ya, airnya yang dingin. Kalau saudara mungkin pakai air hangat. Kalau kita mengamati keadaan sekarang ya kadang hujan, kadang tidak begitu ya. Kita bisa mengamati orang akan sakit apa nih gitu ya. Orang akan melakukan apa nih? Dia akan beli sesuatu apa, dia akan masak apa gitu ya. Kita bisa mengetahui, nggak mungkin kalau pada saat ini dingin sekali makan makanan yang panas, nanti sakit perut, apalagi kalau sedang pikiran gitu ya, sakit perut. Nah, orang bisa mengamati saudara, orang bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Orang bisa merencanakan apa yang akan terjadi di masa depan. Rasul Paulus ketika dia berada di tempat Titus muda ini ada, di Kreta begitu ya saudara. Dia menyampaikan kepada Titus muda bahwasanya, kalau saya mengamati nih ya keadaan di daerah ini, orang-orang di sini ini perlu sekali pertolongan. Mereka perlu sekali bimbingan, arahan. Mereka perlu sekali penguatan. Mereka perlu sekali pendampingan. Oleh karena itu engkau Titus yang masih muda, gimana nih ya kamu ada di sini, kamu nanti melayani dan menguatkan mereka, menolong mereka, menasihati mereka, meyakinkan mereka. Jangan biarkan orang meremehkan engkau, menganggap engkau rendah. Karena engkau orang percaya, karena engkau orang yang di dalam Tuhan, yang akan terus ditolong Tuhan apapun yang terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena dalam kenyataan di daerah ini, di Kreta, Titus, ada orang yang hidupnya tidak senonoh.
Ada orang yang hidupnya tidak tertib. Ada orang di mana di sana juga diceritakan mereka pemberang, peminum, pemarah, serakah. Mereka tidak memegang ajaran yang sehat. Mereka sesat pikir. Ngakunya kenal Allah, tetapi lewat tindak tanduknya, lewat perbuatannya, mereka menentang Allah. Jadi beda banget, ini yang harus engkau perhatikan. Mereka keji, mereka durhaka, tidak sanggup berbuat baik. Untuk berbuat baik saja mereka tidak sanggup. Sebagai orang tua, mereka tidak mampu memberikan keteladanan kepada yang masih muda. Kepada perempuan-perempuan muda. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Ketika Rasul Paulus menyampaikan hal ini dan itu dikuatkan oleh yang lainnya. Bukan berarti kemudian mereka biarkan saja mereka hancur, tidak. Justru kehadiranmu lah yang diharapkan kasih Tuhan engkau nyatakan, engkau sampaikan agar supaya mereka menjadi mengerti, memahami akan kehidupannya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Supaya mereka menyadari akan hal ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Yesus Kristus lahir. Karena Yesus melihat keadaan dunia ini. Perlu diselamatkan, perlu ditolong, bukan dihakimi. Perlu untuk dikuatkan. Agar supaya setiap manusia yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus secara luar biasa, karena sampai hari ini saudara kita semua beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Titus di sini diingatkan bahwasanya engkau harus menyampaikan ajaran yang sehat karena ada ajaran tidak sehat. Ajaran yang sehat adalah di mana mereka harus paling tidak mengerti akan keadaannya, hidup mereka itu fasik. Jadi meninggalkan kehidupan fasik itu harus terus engkau nyatakan bahwa itu tidak baik. Hidup yang dalam keadaan jahat, dalam keadaan tidak benar, itu harus engkau sampaikan itu tidak baik di dalam Tuhan. Engkau harus mendidik mereka, karena Allah mengajarkan mendidik supaya setiap orang percaya itu menjadi baik, menjadi saleh hidupnya. Saudara, mereka yang masih memiliki keinginan-keinginan duniawi yang luar biasa, memikat mereka, sehingga mereka lupa bahwa ada Tuhan nih, yang sanggup memberikan segala sesuatu yang diperlukan. Tetapi seringkali orang mengejar ini dulu, Tuhannya carry, Tuhannya tidak didahulukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah tugas Titus untuk mengajar mereka, dahulukan Allah, semuanya akan ditambahkan. Ini bukan perkara mudah, bukan perkara ringan. Ini berat sekali. Tidak semua orang mau diingatkan, tidak semua orang mau dinasihati, tidak semua orang mau diyakinkan, tetapi ini tugasmu. Engkau tentu harus dengan iman yang kuat, dengan iman yang teguh, engkau harus mengingat pengajaran yang baik yang telah Paulus sampaikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang penting adalah hidup jemaat Tuhan menjadi bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Rasul Paulus menyampaikan ini, Rasul Paulus memberitahukan hal ini kepada Titus agar supaya Titus itu kuat. Agar Titus itu mengerti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang beriman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa kita ini menantikan penggenapan, pengharapan kita. Menantikan Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Penyataan kemuliaan Allah. Kita semua menyadari bahwasanya Tuhan Yesus sudah membebaskan kita. Dan Tuhan Yesus juga
mengkuduskan umat miliknya. Jadi Titus diingatkan bahwa tugasmu adalah mengingatkan umat Tuhan itu dikuduskan oleh Tuhan. Disucikan, dibersihkan. Sekali lagi kalau kita memikirkan hal ini yang secara mudah kita bisa ingat bahwa ketika seseorang itu kotor tubuhnya, maka yang dia upayakan adalah bukan langsung pakai minyak wangi. Tetapi dia akan cari air dan sabun dan mandi. Membersihkan terlebih dahulu. Ketika mereka sudah bersih, kalau orang sudah bersih, maka baru dia akan memikirkan, tubuhku sudah bersih, sekarang aku perlu pakai minyak wangi. Sesuatu yang harum, sesuatu yang dapat menyenangkan hati orang lain, menenangkan diriku juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tugas Titus bukan tugas yang mudah, tetapi sebagai orang percaya kamu bisa, aku bisa. Kalau mereka mengatakan tidak mampu, ya karena mereka masih kotor. Mereka harus mendengarkan firman Tuhan yang banyak. Mereka harus membawa diri mereka ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Agar mereka dibersihkan, menjadi bersih. Hidup mereka menjadi hidup yang benar. Mereka bisa taat kepada kebenaran. Saudara, kalau orang sudah memiliki pengetahuan, kalau orang sudah memiliki pengalaman, kalau orang sudah banyak makan asam, pahit, getir kehidupan, dia baru bisa ngomong. Dia baru bisa menasehati. Dia baru bisa meyakinkan. Dia baru bisa memberikan, di sini dikatakan memberitakan. Memberitakan semua itu, menasehati, meyakinkan. Artinya Rasul Paulus melihat bahwa engkau mampu Titus. Engkau bisa. Karena engkau sudah diselamatkan. Engkau sudah dididik. Menjadi pribadi yang luar biasa. Engkau bisa meneruskan apa yang baik, yang benar di dalam Tuhan. Karena ini ajaran sehat. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kita saat ini hidup sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita menyadari bahwasanya terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah lahir ke dunia. Kami memperingati, kami mengingat engkau setiap tanggal 25 dan seterusnya. Sebelumnya kami menanti engkau dalam masa Advent. Kita semua menyadari bahwasanya kita diselamatkan, dibebaskan. Kalau sudah dibebaskan, lalu aku harus bagaimana? Ya kita harus taat akan kebenaran. Taat kepada kebenaran dalam hidup sehari-hari. Kita sebagai orang percaya diharapkan dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang masih muda. Kita diharapkan hidup bijaksana. Diharapkan untuk hidup terus. Bagaimana keadilan itu bisa dinyatakan. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, tadi kemarin sore, juana ibadahnya itu sore jam 5 untuk Natal. Sebelumnya saya ditelepon, saya kaget. Selamat siang Pak Pendeta, gimana? Ada Pak, ini Pak kami mau kunjungan. Kami dari KKUB, Komunitas Kerukunan Umat Beragama Juwana. Oh iya mau kunjungan, iya kami mau kunjungan. Boleh enggak? Boleh, saya persilakan. Kapan? Ya tanggal 25, Bapak kapan ibadahnya? 25, baik 25. Saya lama menunggu tidak ada kabar berita, lalu saya telepon, gimana jadi tidak? Jadi Pak, jadi tidak apa-apa, kalau hanya 2 orang saya tidak apa-apa. Nanti saya kasih kesempatan untuk nyalain lilin sama sambutan. Kalau itu sebelum firman, kalau setelah firman saya beri kesempatan untuk sambutan. Kalau nanti datangnya setelah, saya beri kesempatan untuk sambutan juga yang terakhir. Artinya setelah ibadah gitu, masih ada orangnya gitu. Dan mereka ternyata ketika saya beri liturginya, urutannya, mereka siap kami datang jam 5. Artinya mau ikut di dalamnya. Saya pikir hanya 2, ternyata 11 orang. Ada LDII, ada NU Banser, ada Katolik, ada Buddha. Dia bilang, yang tidak ada Hindu Pak, karena jam yang sama ada acara.
Wah, saya bilang wah, tidak nyangka Pak petinggi Kauman juga mau datang. Terima kasih Tuhan. Artinya apa? Bahwa dalam hidup ini mereka merasakan bahwasanya perbedaan itu boleh ada. Tetapi perbedaan itu bukan memecahkan tapi menyatukan. Kasih persaudaraan itu harus terus ada dinyatakan. Dan mereka sampaikan kepada jemaat, mereka memberikan sambutan dan mereka menyatakan mengajak untuk hidup bersama. Saudara, kalau orang sudah berpikiran baik, berarti dia punya pengaruh yang baik. Ada yang mempengaruhi pikirannya sehingga dia berpikir baik, berencana baik, berkata baik, bertindak baik. Dan itu terjadi pada saat-saat seperti sekarang ini. Kita mengucap syukur bahwasanya ternyata masih ada banyak orang yang ingin negara ini tetap utuh dalam kebersamaan, dalam kebinekaan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau demikian, saya sebagai hamba Tuhan tentu mengajak, mendorong. Sesuai firman Tuhan memang iya. Bahwa kalau ada orang yang melawan atau anti toleransi, anti kebersamaan, tidak mau peduli dengan orang lain, saya mendorong membuka pikiran, membuka mata. Bagaimana mereka bisa mengerti bahwa ada orang lain yang Tuhan ciptakan. Ada orang lain yang Tuhan berkati. Ada orang lain yang Tuhan memang pelihara dari hari lepas hari. Kita harus terbuka, bukan eksklusif tetapi inklusif. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwasanya ketika Tuhan Yesus Kristus lahir, hadir di tengah-tengah manusia yang berdosa, yang penuh dengan cacat celah ini, menerangi batin kita, menerangi hidup kita, sehingga kita mengerti keadaan diri kita. Kita mengerti bahwa kita ini perlu mendapatkan pertolongan. Kita perlu mendapatkan penguatan sehingga kita mampu untuk berbuat baik. Sehingga kita mampu untuk peduli, mengasihi satu sama lain. Ini kasih karunia yang mengubahkan hidup saya dan hidup saudara. Kita bersyukur akan hal ini bahwasanya ternyata dampak dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus mengubah pikiran kita, mengubah perencanaan kita, mengubah perkataan kita, tingkah laku kita atau tindakan kita dari hari lepas hari. Melalui orang-orang percaya yang sudah terlebih dahulu percaya, yang imannya kuat, yang berpengalaman, yang mempunyai pengetahuan yang luas, menolong kita. Kita bersyukur bahwasanya ada orang tua, ada mereka yang memiliki iman yang kuat, memberikan kasihnya, menguatkan kita. Kita bersyukur akan hal ini. Kita tidak dihakimi, tetapi kita ditolong. Ditolong untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menggerakkan mereka. Tak kirim. Ketika Semeru, ya kita diingatkan Semeru meletus, artinya erupsi dan banyak korban jiwa. Saudara di Juwana sudah ada langsung kayu kita bergerak posko gitu kan. Diceritakan bahwasannya di sana kemudian dari KKUB berbeda-beda agama, enggak apa-apa, ayo kita buka kotak untuk kemanusiaan. Dan yang terkumpul 189 juta lebih. Hanya 4 hari saudara. Dan beras 1000 kilo dan seterusnya, saudara, Indomie dan seterusnya. Langsung dikirim minggunya. Dikirim ke Lumajang. Kita tidak tahu agamanya apa di sana. Kita tidak tahu budayanya gimana di mereka. Kebiasaannya apa. Apakah mereka orang malas? Apakah mereka orang rajin? Apakah mereka orang kaya? Apakah mereka orang miskin? Tetapi saat itu bahwa mereka membutuhkan pertolongan dan itu semua ditutup dan ayo kita bantu. Masyarakat pun yang membantu, aku enggak apa-apa, yang penting aku bantu. Ini tanganku tulus. Aku ikhlas memberi. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya mengenal kasih Tuhan, kita pun aku mau. Melalui MDS kita juga diingatkan
Menonet Diakonia Service. Ada gerakan di sana. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai murid Tuhan Yesus yang sudah menerima keselamatan, pertanyaannya adalah sudahkah atau mengapa kita tidak menjadi pribadi yang bersedia diubahkan seturut dengan kehendak Kristus? Kita tentu bisa bertanya, aku ini pribadi kayak apa? Saudara, mungkin kita bertanya, aku ini orangnya suka malu-malu, menyendiri. Aku ini orangnya suka fair, cerita apa saja, ember gitu saudara. Mungkin kita memiliki pribadi yang macam-macam unik. Tetapi yang Tuhan harapkan, mari kita belajar firman Tuhan yang menolong kita untuk memperbaiki pikiran kita, memperbaiki perencanaan kita, memperbaiki perkataan kita, memperbaiki tindakan kita. Proses, semuanya proses. Oleh karena itu saudara, ketika kita bersedia, ya aku mau diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita bisa berbuah, buah roh dalam kehidupan ini. Menyenangkan hati Tuhan, tidak pernah tidak menyenangkan. Menyenangkan karena kita dimampukan oleh Tuhan. Yang memampukan itu Tuhan. Mendorong kita untuk ayo maju, ayo maju. Titus muda ini juga piye ya gitu. Dia tidak bisa langsung oke siap. Aduh, ya maju. Siap. Minder lagi, maju lagi. Paulus memberikan dorongan. Saudara, kita semua juga didorong. Kita juga mendorong. Kalau dalam keluarga sebagai orang tua kita mendorong istri, mendorong suami, mendorong anak, mendorong nenek, mendorong kakek. Ayo semangat. Kemarin hari Natal, Pak, hari Jumatnya malam, Pak meninggal dunia. Besok Natalan ini meninggal dunia, dimakamkan pagi kemarin. Melekan sampai jam 2, harus mandikan, kemudian harus memakai pakaian, ngambil peti dan sebagainya. Pagi jam 8. Kemudian, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu ini bukan perkara mudah, tetapi inilah kenyataan hidup. Bagaimana kita bisa mengasihi, bagaimana kita bisa menguatkan, bagaimana kita bisa menjadi saudara seiman yang terus bergerak, menasihati, meyakinkan, menguatkan, memberitakan semua kabar baik. Kabar baik itu berasal dari Tuhan. Kita mengabarkan kabar baik dari Tuhan, orang lain menerima terus sampai hari ini kita. Sampai hari ini saya sendiri. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berkomitmen mensyukuri kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita mensyukuri hal baik yang mempengaruhi hidup kita, sehingga kita bisa bergerak untuk sesama kita yang lain. Menjadi pribadi yang mengenal diri, menjadi pelaku firman yang nyata, yang memberikan semangat, yang memberikan motivasi, yang peduli, yang mengasihi. Selamat Natal. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap terima kasih Tuhan Yesus karena pada pagi ini kami boleh dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat melakukan apa yang baik dan berkenan kepadamu Tuhan. Karena Engkau mengubahkan kami, mempengaruhi kami menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang baik. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami meninggalkan segala sesuatu yang jahat di mata-Mu, yang tidak berkenan kepadamu. Sehingga nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus.
terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia yang mengubahkan, biarlah melalui firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama, kita terus menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang selalu menyenangkan hati Tuhan, dengan melakukan segala kebaikan di bumi ini. Di penghujung ibadah ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Mari kita bersama-sama pujikan lagu Kabarkanlah ke Gunung. Kabarkanlah ke gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkanlah ke gunung kelahiran Yesus. Kabarkanlah ke gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkanlah ke gunung kelahiran Yesus. Di suatu malam sunyi di Bethlehem jadi, dihormatkan Roh surga, bercahaya berseri. Kabarkanlah ke gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkanlah ke gunung kelahiran Yesus. Saudara, pulanglah. Jadilah pengikut Kristus yang bersukacita. Karena diubahkan. Karena ditolong Tuhan secara luar biasa. Sekarang arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Semua makhluk di bumi
Ibadah kita telah selesai. Sekali lagi segenap majelis jemaat dan seluruh panitia Natal mengucapkan selamat Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Tetap sehat, terus semangat untuk melayani Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.